Sahabat Ria, Anda masih bersama saya Yoswardi di Jelajah Solo. Tentunya masih dengan Pak Yudianto dari Pengadilan Negeri Surakarta. Pak Yudi, saya mau tanya terkait, saya punya pengalaman ada orang yang menawarkan untuk memasukkan modal begitu, dan tapi tidak ada hitam di atas putih. Kemudian berangsur lama pembayaran masih atau balik modalnya masih baik, tapi lama-kelamaan sudah tidak ada kabarnya dan akhirnya hilang entah kemana begitu, Pak. Dan yang saya mau tanyakan, bagaimana untuk meluruskan ini ya? Menuntut kembali ya? Iya, betul. Ya, gitu. Gini Mas, kita lihat dulu. Kita menyerahkan sesuatu pada seseorang itu dalam bentuk apa? Apakah sebagai menanam modal dalam arti untuk usaha bersama, atau kita membantu, atau kerjasama dalam bidang usaha. Kita lihat dulu, kalau kerjasama dalam bidang usaha itu berarti ada risiko gitu. Iya. Kalau usahanya sukses, oke lah, risiko kita bagus. Iya. Tapi kalau pas jatuh, ada risiko di situ. Namun harus juga dilihat secara real bahwa usaha itu real nggak? Iya. Nah, kan? Kalau oke kita kerjasama di bidang usaha, ada secara real memang ada usaha nyata. Iya. Oke, berarti ada risiko. Kalau tidak dikembalikan ada risiko. Tapi kalau ternyata usahanya sebetulnya tidak tampak, berarti sebetulnya ada mindset-nya dari awal. Niat ada niat sesuatu, dia menggunakan tipu muslihat, bujuk rayu, lainnya ke pidana penipuan tadi ya, Pak ya. Tapi kalau ada usaha yang jelas nyata, mungkin bisa ditempuh dengan cara gugatan. Walaupun tidak tertulis tadi gugatan perbuatan hukum, karena udah ada sepakatan perjanjian bahwa nanti kalau usaha bersama berhasil kamu dapat sekian persen. Ternyata oke lah, bulan pertama jalan, kedua jalan, ketiga jalan, keempat udah nggak jelas. Nah, itu bisa aja dia melakukan perbuatan hukum karena ada usaha, ternyata sekarang pembukaan aja tidak pernah dikasih tahu. Nah, awalnya lancar lah pembukaan, dua, tiga, keempat udah agak terlambat. Nah, itu bisa aja dibuka di perbuatan hukum. Gitu. Nah, masalah ini Pak, ini kan karena misalnya mungkin pasien OKPC, mungkin partner-partnernya teman sendiri, mungkin tidak ada hitam di atas putih yang bisa kita jadikan bukti ke depannya. Itu bermasalah tidak? Nah, gini, memang sebetulnya kalau terkait dengan perkara perdata, yang kita periksa adalah terkait material dulu, formilnya dulu. Formil itu apa? Berarti harus ada tertulis dulu. Iya. Itu bukti formil. Namun seandainya tidak ada bukti formil, kita bisa masuk ke, kan alat bukti itu ada surat, saksi. Nah, ya, ada saksi nggak yang menyaksikan penyerahan, kemudian kegiatan itu betul-betul nyata atau tidak? Nah, kita di situ bisa menggunakan Minimal 2 ya, Pak? Minimal alat bukti itulah untuk mendukung gugatan kita. Itu intinya di situ. Karena apa? Kalau seandainya terjadi perbuatan melawan hukum ataupun bukan prestasi, pasti akan menimbulkan kerugian bagi si pelaku itu. Nah, betul. Lalu dalam kasus ini misalnya ada kerugian dan menimbulkan kerugian di salah satunya nanti, itu bagaimana nanti perhitungan untuk apa ya Pak namanya? Apa yang bisa kita tuntut? Iya, betul. Terkait kerugian ya? Iya, atau cara perhitungan ganti rugi tersebut. Baik, kalau perkara itu didasarkan pada perbuatan melawan hukum, ganti rugi yang bisa kita tuntut itu kerugian dalam bentuk uang. Nah, bentuk uang itu bisa material maupun immaterial. Yang material itu berarti kerugian secara nyata, yang dalam bahasa aslinya total loss. Kemudian bisa juga menuntut kerugian yang bersifat immaterial. Nah, cuman kalau kerugian immaterial itu kan sebetulnya nanti kalau ini begini aku bisa rugi sekian, kan nggak nambah sebenarnya. Nah, itu kembali kepada subjektivitas satunya. Itu bisa dilihat dari rasa keadilan, kemudian rasa asas kepatutan. Gitu. Kemudian kalau di bahan prestasi, itu kan juga tetap poinnya sebagaimana di pasal 1234. Itu kan prestasi itu terbagi dalam 3 macam ya. 3 macam. Satu, prestasi untuk menyatakan sesuatu. Kemudian prestasi untuk melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, atau prestasi untuk tidak melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Nah, dari prestasi ini, seandainya seseorang telah
dia dinyatakan melakukan investasi, ada beberapa kerugian yang dialami oleh penggugat di sini, maka dia bisa menuntut ganti rugi. Nah, ganti rugi itu bisa biaya, itu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang telah nyata-nyata dikeluarkan, ya. Jadi kalau nyata-nyata dikeluarkan mungkin bisa dibuktikan dengan kwitansi. Mungkin seperti Mas cerita tadi kan, mungkin walaupun tidak tertulis tapi menyerahkannya pakai kwitansi. Sudah menyerahkan pengeluaran gitu. Nah, kemudian ada rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang. Mungkin waktu beli barangnya rusak, bisa nuntut ganti rugi. Ya. Kerugian itu bisa karena kelalaian. Kemudian yang kedua bunga. Bisa aja kan dari seperti yang kasus yang Mas utarakan tadi. Ini dulu ada bunganya. Ini bisa juga karena investasi menuntut bunga yang seharusnya setelah terima tiap bulan bunga sekian. Itu bisa dituntut bunga keuntungan istilahnya. Tapi harus tetap mengingat sesuai dengan asas kewajaran dan kepatutan. Ini ada yang masuk di WhatsApp Pak dari Mas Is. Ini hampir sama ini. Apakah UN prestasi itu harus berupa hitam di atas putih? Jika harus ada perjanjian, kalau perjanjian harus ada, itu tadi sudah dijabarkan ya Pak. Terus bagaimana kalau tidak ada hitam di atas putih, tapi ada berapa rekaman obrolan misalnya? Atau mungkin saya bisa nambahkan chatting Pak, chatting di WhatsApp atau gitu. Terus apakah bisa menjadi bukti kalau terjadi suatu permasalahan? Terima kasih. Begini, yang namanya alat bukti itu kan tertulis, ya. Kalau di perdata ya, namun sekarang dengan perkembangan hukum sekarang, bukti elektronik. Nah, kita bicara bukti elektronik. Kalau sudah di WhatsApp, kemudian rekaman itu kan elektronik. Sepanjang itu bisa dibuktikan secara nyata, keasliannya itu bisa jadikan alat bukti. Ada bukti rekaman. Nah, itu bukti elektronik. Nah, tinggal nanti hakim itu yakin nggak? Nah, itu betul-betul bukan suatu dabingan atau apa ya? Harus manggil Roy Suryo nggak Pak? Kalau bisa aja kan kalau pihak itu membuktikan apa itu ya, ini keasliannya kan bisa aja kan. HP ditunjukkan HP-nya dia, ada rekaman suaranya ini, betul. Jadi bukti elektronik bisa diterima sekarang. Tidak harus hanya yang tertulis ya Pak. Baik. Dan sahabat Ria, mungkin sampai di sini saja Pak. Mungkin dari Pak Yudi ada tambahan? Saya kira cukup Mas ya. Cukup ya. Tetap mentaati aturan. Betul saat ini baru COVID ya. Aturan protokol kesehatan. Itu ya. Jadi salah satu yang bisa membuat kita selamat dari badai pandemi COVID ini ya Pak. Untuk Anda semua sahabat Ria, pastinya saya juga mengimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, memakai masker dan juga menjaga jarak. Terima kasih untuk sahabat Ria semuanya yang sudah beratensi dan gabung di Jelajah Solo kali ini. Saya mungkin mengulas sedikit ya Pak tadi untuk informasi tentang atau seputar Pengadilan Negeri Surakarta ya Pak. Saya sebutkan lagi untuk sahabat Ria yang ingin melihat informasinya bisa akses di situs webnya di www.pn-surakarta.go.id, Facebooknya di PN Surakarta, Instagramnya di @pn.surakarta, YouTube-nya di Pengadilan Negeri Surakarta. Dan untuk yang ingin menanyakan via chat WhatsApp, yaitu di Pak, asisten Dorobei ya Pak? Apa itu Pak artinya Pak? Dorobei kan, karena ini kan PN Surakarta kan di Surakarta. Doro itu kan tuan. Bisa akses di 0813-2599-1121. Dan untuk call-nya di mana Pak? Di call-nya di 0878-2458-1311. Iya, untuk telepon kantornya di 0271 719186. 719186. Dan juga untuk emailnya di pn.surakarta@gmail.com. Iya, pn.surakarta@gmail.com. Terima kasih Pak Yudianto yang sudah hadir di sini dari Pengadilan Negeri Surakarta. Terima kasih ya Pak. Terima kasih kembali Mas. Baik, untuk sahabatnya semuanya, terima kasih yang sudah bergabung. Dan pastinya untuk jangan pindahkan channel Anda, tetap di 98,8 Ria FM Solo, part of KG Radio Network. Sehatkan Indonesia dengan bergerak aktif dan berpikir positif.